bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Dia yang beri kelegaan, Kau beri kelegaan. di dalam kesedihan Dia beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Mari kita sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya.
tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 sandar aman tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wanted any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sedikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gereja maupun dimanapun Anda berada. Marilah kita mengucap syukur untuk kesempatan menyembah Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh secara pribadi. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya rindu membacakan satu ayat Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mari saya mengajak setiap kita meresponi undangan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berikan yang terbaik bagi Dia. I was so rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For this time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my
You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you all cried all again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. For the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved My life. brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved My life. brought me from the darkness into glorious light. Dipersilakan berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami mengingat semua karya-Mu dalam hidup kami, sungguh kami mengakui bahwa hanya di dalam Engkau kami menerima kasih dan kebaikan yang tulus tanpa menuntut. Engkau memilih kami, menerima kami apa adanya, melepaskan dan membebaskan kami ketika dibelenggu dosa. Hanya oleh kuasa darah Yesus, setiap kami telah disucikan dan dilayakkan untuk menerima keselamatan. Mohon pengampunan-Mu bila kami belum meresponi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kesempatan hidup itu masih Tuhan berikan, biarlah setiap kami mengambil komitmen untuk terus mencintai kebenaran dan membenci dosa. Kini kami bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Oleh keselamatan yang telah kami terima, kami memberikan hidup sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus for the blood. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah. Thank you, Jesus, it has washed me white. Darah-Mu menyucikan setiap. Thank you, Jesus, you have saved Terima kasih my untuk keselamatan life. daripada Engkau. Brought me from the darkness. Terima kasih Tuhan. Mari saudara saya undang berdiri, katakan kepada Tuhan, thank you Jesus for the blood. Thank you Jesus for the blood. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Tidak ada satu kuasa yang lebih kuat, yang lebih dahsyat dari darah Yesus. That calls us sons and daughters, we
darah-darahmu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku Anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya, mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya, diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya, dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak, Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi Anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia. Dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Setiap kita telah menerima terang kemuliaannya. Bangkitlah bagi Kristus, tinggikan pancinya, lawan kuasa dosa, dan Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Mari bersorak-sorai bersuka cita. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan Dia tak terbilang, pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau dengar. hai bangkit bagi Dia. Gunakan senjata Allah lawan kuasa dosa. Hanya dengan kuasa Allah. Gunakan senjata Allah lawan kuasa gelap, dengan kuasa Allah. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah lawan kuasa gelap, dengan kuasa Allah. Bangkit bagi Yesus. mohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, dan akan perlengkapan kuasa roh
saudaraku yang terkasih. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan pakai suaraku memuliakan namamu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, apa yang ada pada kami, pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Mari saudara saya undang berdiri. Kita naikkan pujian ini. Harta kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan dengan pekerjaan mengabarkan Injil. Harta kekayaanku memuliakan namamu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu. Jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku, makin nyata bagiku. Tuhan, kami rindu supaya kehendak-Mu makin nyata di dalam hidup kami. Tapi kami menyadari siapa kami adalah orang-orang yang lemah, yang berdosa, yang terbatas. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu untuk mengarahkan hati kami kepada kesenangan-Mu, untuk menunjukkan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menopang kami ya Tuhan. Karena itu kami mau menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, lahan yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami berkonsentrasi dengan baik, bisa memahami tanpa keliru, menerima dengan lemah lembut, dan pada akhirnya diberi kekuatan untuk melakukannya dengan setia.
Kiranya namamu dimuliakan dan hatimu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah bagi kami, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Karena tanpa kuasa Injil-Mu, apa yang mampu kami lakukan ya Tuhan? Kami hanyalah kumpulan orang-orang berdosa yang tidak punya harapan. Tapi kami bersyukur di dalam Injil-Mu, in the gospel of Jesus Christ, we have our hope. Dan untuk itu kami bersyukur. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersuka cita sekali karena ini adalah pertemuan onsite yang pertama kita. Setelah lebih dari setahun kita hanya bisa melihat mungkin lewat Zoom dan sebagainya. Kita bersyukur hari ini walaupun libur panjang dan mungkin ini karena pertama kali kita mengadakan, banyak yang belum tahu. Kalaupun yang tahu mungkin masih terkena libur panjang ada di luar kota. Tapi kita bersyukur kita bisa ada di tempat ini, baik yang ada di rumah maupun ada di ruangan ini. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Seandainya kita disuruh untuk menyebutkan 3 wujud kasih, kira-kira apa saja yang ada dalam pikiran kita? 3 wujud kasih. Kita mengasihi orang lain, kira-kira apa sih wujud kasih itu? Atau yang saudara harapkan dari orang lain? Kalau orang lain itu mengasihi saudara, saudara mengharapkan apa? 3 poin, sudah? Semua lihat ke saya baik-baik semuanya dalam hitungan 1, 2, 3. Tolong samakan pikiran dengan saya. Nah, oke. Saya melihat bahwa di antara saudara yang menyebutkan 3 poin tadi, tidak ada yang menyebutkan teguran sebagai tanda kasih sayang. Atau kalaupun saudara menyebutkan teguran, itu baru muncul setelah saudara melihat tulisan yang ada di depan. Jadi saudara melihat judulnya dan saudara baru terpikir, oh iya ya, teguran ya. Di antara 3 tadi kenapa saya tidak menyebutkan itu? Seandainya saya ganti, jangan 3, tetapi 5. 5 tanda kasih, atau orang mungkin mengatakan itu language of love gitu, bahasa cinta. Kira-kira bahasa cinta kita apakah mencakup masalah teguran? 5 sekarang, bukan 3 ya, tapi 5. Saya kok ragu ya, teguran masih ada di dalamnya. Kenapa? Karena kita biasanya melihat teguran sebagai sesuatu yang negatif. Dan kita hidup di tengah zaman, di tengah kultur yang sebetulnya tidak terlalu bersahabat dengan teguran juga. Kalau kita menegur orang lain, maka kita siap-siap akan diberi label yang negatif. Kita itu suka menghakimi, tidak mengasihi, arogan, tidak toleran, melanggar privasi orang dan sebagainya. Saya berapa kali seminar saudara tentang LGBTQ misalnya. Salah satu pertanyaan yang sering kali dimunculkan dalam seminar saya adalah ini. Mengapa Bapak menghakimi mereka? Saya biasanya tanya balik. Mengapa kamu berpikir saya menghakimi mereka? Karena Bapak tidak setuju, menganggap mereka salah. Itu namanya menghakimi, Pak. Oke. Kalau menurut kamu pandangan dan sikap saya benar atau salah? Ya jelas salah, Pak. Apakah kamu sedang menghakimi saya? Enggak, Pak. Loh, kok enak ya? Kok enak? Jadi kalau saya tidak setuju menilai sesuatu salah, saya menghakimi. Kalau dia melakukan hal yang sama kepada saya, itu bukan menghakimi, mengingatkan namanya. Kok enak ya? Kita harus siap-siap begitu memang. Kalau kita menegur orang, nanti diberi label arogan, merasa diri paling benar. Wah, ini paling susah kalau jadi guru ya, benar-benar susah kalau jadi guru. Karena jadi guru kan kalau meriksa ujian salah, orang tua murid bisa datang dan protes kan gitu. Pak, Bu, jangan suka menghakimi ya. Ya enggak bisa begitulah hidup kita. Tapi saya menyadari bahwa itulah yang sedang terjadi di antara kita. Orang yang menegur seringkali dapat sesuatu yang tidak enak. Ada sebuah ilustrasi. Seorang ateis sedang main golf dengan seorang pendeta. Lalu ateis ini pukul bolanya dengan kencang. Dia pukul, meleset. Lalu dia ngomong kotor, mengumpat lah di dalam bahasa Inggris. Umpatannya itu, God damn it, I miss it gitu kan. Terus pastornya langsung lihat gini, please jangan ngomong kata itu ya, itu kasar banget deh. Jangan ngomong gitu, tolong hargai, saya percaya sama Allah. Jadi jangan ngomong gitu. Oke, pastor, I'm sorry. Terus dia nyoba lagi yang kedua, dia pukul, tetap meleset.
Lalu dia ngomong yang sama lagi, God damn it, I miss it gitu kan. Kemudian pastornya udah mulai kehilangan kesabaran kan. Lalu pendetanya bilang gini, kamu tahu nggak, kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi kata-katamu itu kasar, nanti malaikat bisa menghukum kamu. Nanti malaikat kirimkan kilat, kamu bisa dibakar hidup-hidup di sini. Oh iya, pastor, I'm so sorry. Lalu dia pukul lagi dengan penuh konsentrasi, dia pukul yang kenceng, begitu dia pukul yang kenceng, meleset lagi. Lalu dia teriak yang sama lagi itu kan. Begitu dia teriak yang sama, tiba-tiba ada kilat yang menyambar bus di tempat itu. Kilatnya nyambar, pastornya yang terbakar. Terus terdengar suara dari atas berkata, God damn it, I miss it gitu. Jadi malaikatnya yang salah ngirim kilat, kenanya ke pendetanya, bukan ke orang ateisnya. Nah kurang lebih seperti itulah kalau kita sedang mau menegur orang lain. Kita menegur baik-baik, dengan maksud kita itu mengasihi orang itu, tapi orang lain akan menganggap kita sebagai orang yang salah. Banyak hal yang negatif akan menimpa kita. Padahal sebetulnya ketika kita menegur orang lain, itu adalah bukti kasih kita yang luar biasa. Saya kutipkan dari seorang teolog, dari seorang yang sangat terkenal sekali. Dia adalah tawanan pada masa Nazi Jerman. Dia seorang pendeta, dia seorang penulis buku, dia segala-galanya sih bagi semua orang waktu itu. Dia bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer mengatakan demikian, saya langsung terjemahkan saja. Tidak ada satupun yang lebih kejam daripada kelembutan yang mengarahkan seseorang kepada dosanya. Tidak ada yang lebih berbelas kasihan daripada teguran yang keras yang memanggil seorang saudara kembali dari jalannya yang berdosa. Ini adalah pelayanan kasih karunia, pelayanan kemurahan. It is a ministry of mercy. Sebuah tawaran tertinggi dari persekutuan yang sungguh-sungguh. An ultimate offer of genuine fellowship. When we allow nothing but God's word to stand between us, judging and succoring us. Ketika kita mengizinkan hanya firman Allah dan bukan yang lain untuk berdiri di tengah-tengah kita untuk menghakimi dan membantu kita. Dan saya totally agree dengan Bonhoeffer di sini. Seringkali kita berpikir bahwa bukan kelemah lembutan, tapi kelembutan itu adalah segala-galanya, tapi bukan. Percuma kalau kita memiliki tenderness, tetapi tenderness itu akan membawa orang kepada hidup yang lebih berdosa. Lebih baik kita memberikan dia severe rebuke. Teguran yang sangat keras, tapi menyelamatkan dia dari dosanya. Dan dengan itu saya mengajak kita membaca ayat kita hari ini yang ada di dalam Amsal 27 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama Amsal 27 ayat 5 dan 6, begini bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya ulang baca untuk Bapak Ibu Saudara. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bagian ini ditulis dengan menggunakan gaya sastra paralelisme, kesejajaran. Kalau mau lebih spesifik, paralelismenya namanya antitetikal, tapi nggak usah dihafalkan lah. Pokoknya intinya begini, kalau dia itu paralelisme berarti baris yang pertama dengan baris yang kedua itu sejajar. Nah karena ini antitetikal berarti baris pertama dikontraskan dengan baris yang kedua. Nah mengapa saya perlu memberitahu ini? Karena ketika kita menemukan paralelisme bagian dari sebuah puisi, dari sebuah gaya bahasa puisi, maka ada cara tertentu untuk menafsirkannya. Yaitu kita tidak boleh memotong. Kita harus menafsirkan ayat bagian yang A dengan yang B. Kita menafsirkan A dari perspektif B, begitu sebaliknya. Kita tidak boleh memperlakukan seolah-olah bagian A berdiri sendiri, bagian B berdiri sendiri. Seolah-olah ada 2 poin di dalam satu ayat. Tidak. Makanya nanti kita akan melihat ayat 5 itu 1 poin terdiri dari 2 baris. Ayat 6 juga begitu. 1 poin terdiri dari 2 baris. Masing-masing barisnya adalah paralel. Dan dengan cara begitu kita nanti bisa mengikuti alur khotbah saya.
kita bisa memahami bagaimana saya menafsirkan ayat ini. Dan mari kita lihat ayat yang kelima yang berisi teguran sebagai wujud kasih sayang. Saya baca sekali lagi untuk kita, teguran sebagai wujud kasih sayang, ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membaca bagian ini? Saya pertama kali membaca bagian ini, saya langsung mengecek di bahasa Inggris. Dan ketika saya cek di bahasa Inggris, keingintahuan saya semakin besar. Karena di dalam bahasa Inggris dipakai kata open rebuke. Teguran yang terbuka. Nah, ketika saya membaca di bahasa Inggris, saya mulai bertanya-tanya, jangan-jangan kita membacanya dengan salah ini. Jangan-jangan kita bisa salah paham terhadap ayat tadi. Apa artinya teguran yang nyata-nyata? Pada waktu Bapak Ibu Saudara membaca bagian tadi, kira-kira teguran yang nyata-nyata itu kira-kira seperti apa sih? Wujudnya, bentuknya kayak apa kira-kira? Teguran yang nyata-nyata itu bagaimana? Terima kasih jawabannya. Teguran yang nyata kira-kira seperti apa ya? Nah, bahasa Inggris memberikan kesan teguran yang nyata itu artinya adalah teguran terbuka di depan publik. Tapi saya ingin mengingatkan kita beberapa poin penting supaya kita tidak salah paham tentang ayat ini. Yang pertama adalah teguran yang nyata tidak selalu berbentuk teguran di depan publik. Jadi bahasa Inggris memberi terjemahan open rebuke. Open di situ bukan berarti public rebuke. Kita seringkali berpikir bahwa kalau itu open berarti di depan umum. Tidak sih. Karena ingat sekali lagi paralelismenya. Paralelismenya itu begini. Teguran yang nyata dikontraskan dengan kasih yang tersembunyi. Nyata di sana dalam bahasa Ibrani itu bukan berarti di depan publik. Nyata itu sesuatu yang dulu tertutup sekarang terbuka. Apakah terbukanya di depan banyak orang? That's not the point. Di sini dikontraskannya itu bukan antara public and private. Bukan, tapi antara yang dinyatakan, yang diungkapkan dengan yang tidak diungkapkan. Jadi jangan sampai kita ketika membaca ayat ini, apalagi yang suka marah-marah, yang gak bisa mengontrol kemarahannya, emosinya di depan umum, lalu ayat masnya ini kan gitu kan, teguran yang nyata, berarti teguran di depan publik lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Wait a minute. Karena kontras yang ada di situ bukan antara public rebuke and private rebuke, bukan. Tapi antara orang yang menyatakan teguran dengan yang menyembunyikan kasih. Apakah berarti saya melarang teguran yang bersifat publik? Jelas tidak. Karena Alkitab memberi contoh, Paulus menegur Petrus dan Barnabas di depan umum, yaitu di dalam Galatia pasal yang kedua. Tapi kita harus ingat di dalam cerita itu, Paulus punya alasan untuk memberikan teguran secara publik. Apa alasannya? Kesalahan Petrus dan Barnabas sangat fatal sekali. Apa yang mereka lakukan berkontradiksi dengan Injil. Jadi kesalahannya fatal. Lalu yang melakukan ini orang-orang yang punya pengaruh. Orang-orang yang influential. Jadi orang-orang yang memang jadi influencers. Sehingga dikhawatirkan banyak orang mengikuti kesalahannya. Dan ternyata benar. Banyak orang mengikuti kesalahan mereka. Dan bukan cuma mengikuti, tapi secara terang-terangan di depan publik melakukan kesalahan juga. Jadi kesalahannya fatal di depan publik, dilakukan oleh orang yang berpengaruh dan akhirnya membawa banyak orang melakukan kesalahan yang sama di depan publik juga. Makanya untuk kriteria semacam itu, dalam situasi semacam itu, saya setuju kita memberikan teguran secara publik. Tapi other than that, kita harus selalu memilih menegur lemah lembut empat mata. Jelas ini ya. Jadi kita harus mencari waktu untuk menegur seseorang dan harus menegur, tidak boleh tidak menegur. Tidak boleh disimpan dalam hati lalu dibicarakan ke orang lain. Buat apa? Gereja bukan tempatnya untuk bergosip. Hidup saudara itu sudah ditebus Tuhan. Jangan disampai dengan gosip, dengan rumor, dengan fitnah. Kalau saudara merasa tidak enak hati dengan seseorang, cari waktu untuk bicara baik-baik. Jangan marah di depan publik. Jangan marah di media sosial. Jangan marah di tempat-tempat yang publik, yang umum. Jangan. Yang kedua yang saya mau sampaikan dari ayat tadi, saudara, teguran itu seharusnya didorong oleh
kasih. Teguran seharusnya didorong oleh kasih. Nah, saya suka dengan kalimat yang ada di ayat tadi, karena penulis Amsal itu sengaja tidak membuat paralelisme yang seimbang. Sengaja tidak benar-benar seimbang. Maksudnya saya begini, kalau seimbang, penulis itu akan berkata begini, teguran yang nyata lebih baik daripada teguran yang tersembunyi. Harusnya gitu, kalau mau paralelismenya benar-benar sejajar. Tapi di sini kita melihat tidak sejajar. Dia sengaja mengubah teguran yang nyata dikontraskan dengan apa? Kasih yang tersembunyi. Berarti dia mau menginformasikan kepada kita bahwa teguran itu harus didorong oleh kasih. Dia menganggap bahwa teguran dan kasih itu sama sebetulnya. Orang yang menegur harusnya dengan kasih. Orang yang mengasihi pasti akan memberikan teguran. Bagi dia sama saja. Atau kalau boleh saya meminjam ucapan Paulus di Efesus 4 ayat 15. Ini ayat favorit saya. Bahasa Indonesianya terjemahannya kurang jelas. Dalam bahasa Inggris terjemahannya jelas. Efesus 4 ayat 15 bunyinya begini. Speaking the truth in love. Speaking the truth in love. Mengatakan kebenaran di dalam kasih. Dua hal ini harus kita seimbangkan. Jangan sampai kita di salah satu. Kita sebagai orang-orang reform biasanya paling kenceng tuh kalau bicara tentang kebenaran, ya kan. Kalau masalah speaking the truth, yang paling ngegas tidak ada yang lain kecuali orang-orang reform. Orang-orang reform tuh hebat. Orang sesat aja jarak 2 km dia sudah bisa ngendus, saudara. Semakin mendekat 1 km alerginya dia sudah mulai kumat, saudara. Begitu orang sesatnya nyapa selamat pagi Pak, dia langsung ngerti ini. Pasti ini orang sesat. Kalimat pertama aja jumlahnya 10 kata, dia menemukan kesalahannya 20, saudara. Orang reform paling senang speaking the truth. Salah ya, kurang tepat. Orang reform paling senang menunjukkan orang lain salah. Seolah-olah kalau menunjukkan orang lain salah, dirinya pasti benar begitu kan? Loh, tidak masalah, kita reform, kita mengkritiki diri kita sendiri, benar nggak sih? Orang reform tuh harus mengkritiki dirinya sendiri, setuju nggak? Karena nggak ada orang yang berani ngeritik orang reform, ya kan? Nggak ngeritik aja dimarahi, apalagi ngeritik, ya kan? Nah, kita ini harus hati-hati, speaking the truth, benar, harus bicara kebenaran, tapi harus dibarengi dengan in love, dengan cinta. Tapi jangan sampai kita terjebak pada satunya. In love, in love, in love. Gak mau speaking the truth. Itu banyak orang gitu. Udahlah, love is love gitu kan. Di Instagram kan tahun lalu begitu kan. Sampai saya buat IGTV khusus membahas tentang itu. Karena ada fitur di story-nya. Lalu ada hashtag-nya tentang LGBT. Love is love, love is love. Maksud lu apa love is love? Maksudnya itu kalau love ya berarti agree. Wait a minute. Siapa bilang kalau cinta itu harus setuju? Ya enggak lah. Kita jangan sampai mengatasnamakan kasih, terima apa adanya, terima apa adanya. No, itu bukan kasih. Kasih itu menerima orang apa adanya, tapi menolak membiarkan orang itu tetap seadanya. Itu baru kasih. Menerima seseorang apa adanya, tapi menolak orang itu tetap seadanya. Kalau kita cuma menerima apa adanya, itu namanya bukan cinta, itu namanya putus asa. Bener gak sih? Pacaran nih ya, cowoknya itu udah kasar, kurang perhatian, makan yang bayar cewek terus lagi ya kan. Dia selalu alasannya dompetnya ketinggalan lah, apalah segala macam gitu kan ya. Maaf ya, saya nggak cerita kehidupan pribadi beberapa orang di sini ya. Walaupun kebetulan sama ya, tapi ini bukan ya. Ini adalah cerita fiktif gitu kan. Oke, saudara, kadang-kadang saudara rasa kayak orang ini bener-bener kayak nggak bisa dipertahankan banget gitu kan. Lalu gini, memang sih orang ini itu memang jelek lah, makhluk Tuhan yang paling menyebalkan gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya terima apa adanya karena cinta. Cinta itu mau menerima segalanya. Luar biasa ya kan, luar biasa ya. Itu cinta atau putus asa itu? Itu putus asa, itu putus asa. Jadi kita harus ingat, teguran seharusnya didorong oleh kasih. Kalau saudara mengasihi, menegur. Kalau saudara mau menegur, harus dengan kasih. Nah, saya mau berkata begini kepada kita semua. Tanpa kepedulian dan kasih sayang, teguran seringkali didorong oleh kemarahan dan ketidaksenangan. Sebaliknya, tanpa kebenaran, penerimaan seringkali sukar dibedakan
dengan pembiaran. Sekali lagi ya saya baca ya. Tanpa kepedulian dan kasih sayang, teguran seringkali didorong oleh kemarahan dan ketidaksenangan. Sebaliknya tanpa kebenaran, penerimaan seringkali sukar dibedakan dengan pembiaran. Ya udahlah, terima aja lah, mau diapain, daripada diurusi kita tambah repot begitu kan. Itu nada-nada putus asa sih, itu nada-nada pembiaran sih, itu bukan cinta, benar-benar bukan cinta. Saya berapa kali konflik dengan istri saya, karena saya yakin sometimes conflict is necessary. Karena saya mengasihi istri saya mengasihi saya, maka harus menegur satu dengan yang lain. Kadangkala conflict is necessary kalau out of love ya, kalau out of love, bukan out of anger, bukan. Tapi karena kita mengasihi. Nah, poin ketiga yang saya ingin bagikan dari ayat yang kelima tadi adalah ini. Kasih yang tersembunyi kadang bukti mementingkan diri sendiri. Kasih yang tersembunyi kadang bukti mementingkan diri sendiri. Coba saudara pikir ya, mengapa orang enggan untuk menegur? Ya mungkin karena khawatir diberi label negatif, takut kehilangan penerimaan, atau takut kehilangan hal-hal yang menyenangkan. Ada enggak di antara kita yang punya teman, dan kita mungkin berkata begini, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin sulit kita memberikan teguran. Apakah itu pengalaman saya saja atau pengalaman kita semua? Tampaknya pengalaman kita semua ya. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin sulit kita memberikan teguran. Coba sekarang kita tanya, mengapa kita enggan menegur orang yang dekat dengan kita? Mengapa kita enggan memberikan teguran kepada teman kita? Coba jawabannya ya paling-paling gitu, sungkan. Kenapa sungkan? Nanti takut menyakiti hatinya. So what? Ya nanti kalau dia tersakiti, terluka, nanti gak mau jadi teman lagi. Loh so what gitu. Ya soalnya kan dia itu ATM berjalan dan catering langganan ya kan. Kalau nggak ada dia bingung saya mau kemana-mana ya kan. Dia adalah segala-galanya bagiku. Wah, keren banget istilahnya. Dia itu Pak, cowok saya itu segala-galanya bagi saya Pak. Saya nggak bisa bayangkan hidup tanpa dia. Wah, luar biasa cowokmu itu. Berarti dia sosok yang sempurna. Bagaimana Pak saya bisa hidup tanpa dia Pak? Uang kuliah saya dia ikut bayar ya kan Pak. Kemana-mana dia yang antar Pak. Bahkan makan saja dia yang pesankan Pak gitu kan. Kemana-mana Pak saya bergantung sama dia gitu. Saya sangat mencintai dia. Itu bukan cinta ya namanya. Ya itu bukan cinta. Itu namanya manipulasi. Bukan mengasihi, bukan mencintai, tapi memanipulasi. Itu namanya bukan kekasih, itu namanya benalu. Ngerti enggak sih? Tapi banyak orang suka jadi benalu dan anehnya banyak cowok tuh suka kalau dijadikan pohon dengan banyak benalu gitu. Merasa diri itu kayak berharga banget gitu. Ada sindrom Mesias gitu kan ya. Kalau jadi nolong banyak orang tuh kayak bangga banget gitu. Nah saudara, kita kadangkala enggan untuk menegur, kenapa? Karena kita takut nanti kehilangan pertemanan. Kita takut merusak relasi. Kita takut nanti hal-hal yang menyenangkan kita tidak bisa terima. Kita takut dicap yang negatif-negatif. Kita takut dicap semacam itu. Saya berapa kali dicap orang begitu kok. Sudahlah, jadi orang jangan pikirannya sempit Pak. Pikiran itu harus terbuka, open minded gitu kan. Terus saya tanya, kamu pikir saya enggak open minded kah gitu? Loh, ya open minded itu artinya terima semua pandangan Pak. Menurut saya itu bukan open minded ya. Itu namanya no minded ya. No minded itu. Iya, kalau kita ini open minded ya kita tetap punya mind, bener gak sih? Cuma pikiran kita yang dibuka, kita mau belajar hal-hal baru, mau mendengar dari orang lain, kita mau mendengarkan dari sudut pandang yang berbeda, but it doesn't mean that we have to agree with all views and opinions. No. Kita harus tidak setuju. Kalau memang itu bertabrakan dengan firman Tuhan yang kita yakini, kita harus berani berkata no, gak ada masalah. Beberapa teman baik saya itu teologinya beda banget, bukan reform. Bahkan beberapa teologinya itu benar-benar sudah di luar batasan Injili gitu kan. Tapi tetap teman baik saya, kadang telepon, kadang saling bertukar pendapat gitu. Sebetulnya saya sih kepinginnya bertukar pendapatan, tapi dia nggak setuju, sukanya cuma bertukar pendapat. Ya apa mau dikata ya, saya lihat pendapatannya mereka lebih menjanjikan. Nah saudara, kasih yang tersembunyi itu kadangkala bukan kasih. Kadangkala itu adalah mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kasih yang tersembunyi
itu bukan kasih sama sekali. Itu adalah mementingkan diri sendiri. Dan sekarang mari kita melihat ayat yang ke-6, saudara. Kalau tadi berbicara tentang teguran sebagai wujud kasih sayang, sekarang kita beralih sedikit, yaitu tentang ketulusan sebagai tanda persahabatan. Saya baca ulang ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sekali lagi, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ayat ini luar biasa bagus ya dalam bahasa Indonesia. Seorang kawan memukul dengan maksud baik gitu. Jadi pastikan kalau saudara memukul teman saudara, pastikan saudara itu mukulnya dengan maksud yang baik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan pastikan jangan sampai meleset ya. Begitu saudara melakukan semuanya dan tepat sasaran, saudara telah menjadi pelaku firman. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Mari kita nyanyi lagu Hosana, Hosana. Nah oke, itu liturgi gereja lain ya. Oke, tapi bagus sekali liturginya. Oke, saudara, kita diajarkan di sini pukulan teman itu baik. Teman memukul dengan maksud baik. Tapi saya ingin memberitahu kita terjemahan yang lebih hurufiah. Karena terjemahan hurufiahnya itu sesuai teks Ibrani membuat kita bisa melihat paralelismenya secara lebih baik. Bisa membuat kita menangkap paralelismenya dengan lebih jelas. Terjemahannya begini saudara. Luka-luka dari seorang yang mengasihi, atau saudara boleh ganti teman. Luka-luka dari seorang teman dapat dipercaya, trustworthy. Tetapi orang yang membenci, saudara bisa menerjemahkan lawan, tetapi lawan memperbanyak ciuman. New International Version menerjemahkan wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Terjemahan hurufiah ini menurut saya lebih bagus karena kita bisa menangkap begini. Di sini ada luka-luka, di sini ada ciuman. Jadi ada luka, ada ciuman. Lalu ada teman, di sini ada lawan. Di sini ada dapat dipercaya, di sini ada ide, bukan kata ya, tapi ide tentang kemunafikan. Jadi dia membenci, tapi dia cium terus menerus gitu. Cium terus menerus tapi benci. Aneh ya. Tanda kasih sayang itu kan ciuman ya. Tapi tidak semua ciuman itu adalah tanda kasih sayang. Orang salah satunya memang ciuman, tapi di sini kita mendapati paralelismenya. Luka-luka dikontraskan dengan ciuman. Ciuman-ciuman, bentuknya jamak juga. Lalu di sini ada teman, di sini ada lawan. Di sini ada dapat dipercaya, di sini ada kemunafikan, ketidakjujuran, tidak dapat dipercaya. Loh, tapi kan bentuknya kelihatannya kan pukulan, luka-luka itu kan bukan dari teman ya. Justru ciuman seharusnya dari teman kan ya. Jangan pikir macam-macam ya, ciuman di sini bukan ciuman romantik ya, please ya. Ini ciuman cipika-cipiki ala timur sana. Jadi ala timur dekat kuno dulu, memang kalau pria itu kan mesti cipika-cipiki gitu kan ya. Saya dulu waktu kuliah di Amerika itu, saya selalu menghindari sahabat saya, orang Mesir saudara. Sebab kalau tiap ketemu itu mesti cipika-cipiki dan dia itu brewokan gitu loh saudara. Jadi saya itu agak geli gitu kan ya gitu. Maafkan ya yang brewok-brewok ya. Jadi saya itu selalu itu bersihkan terus wajah saya. Padahal brewok saya itu tebal seperti ini. Enggak ya, saya enggak punya, enggak punya. Dan saya bersyukur saya enggak punya. Jangan tawarkan saya minyak macam-macam ya untuk memperbanyak bulu-bulu di wajah saya begitu kan ya. Nah, dia tuh selalu kalau ketemu gini, Yaub gitu. Manggilnya aja bukan Yakub, Yaub begitu. Saya rasa kayak orang ini sudah tak ajari, not Yaub, Yakub. Oke. Repeat it. Yaub. No, Yakub, Yaub. Karepmu ya kan, terserah mau apa. Nah dia tiap kali ketemu tuh mesti cipika-cipiki gitu loh saudara. Waduh, saya itu sampai rasa saya itu kayak ada karpet saya taruh di wajah gitu loh saudara. Karena itu jambangnya banyak banget gitu. Nah dia sering melakukan itu karena itu adalah budayanya dia memang begitu. Jadi kita mungkin bingung ya, loh ini kok ciuman tapi dilakukan lawan. Ini luka-luka yang menghasilkan kok seorang kawan. Mungkin kita bingung, tapi justru disitulah kita belajar satu hal.
kawan atau lawan, kadangkala tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan, tetapi oleh mengapa sesuatu dilakukan. Jadi bukan masalah apa, tapi masalah mengapa. Bentuknya itu kadangkala bisa menipu. Bentuknya mungkin sama, tetapi beda motivasi, artinya bisa beda. Saya kasih contoh begini. Jumat lalu kita yang ada di Rek Kutisari ini, dengan donasi dari seluruh rek dan simpatisan rek di seluruh dunia, kita membantu baksos. Wah, seluruh dunia, tapi baksosnya cuma 1 RW yang dibantu ya. Bantuannya datang dari seluruh penjuru dunia. Oke, kita membantu 1 RW di sekitar sini, baksos. Jadi kita itu memberikan sembako ratusan paket kepada masyarakat sekitar sini. Kepada tukang-tukang juga yang sedang membangun di sini. Kita berbagi sembako. Kita namakan itu apa? Baksos. Yaitu bakti sosial. Nah, seandainya ya, mobil box yang mengantar sembako-sembako itu, waktu mengantar ke sini, ternyata dirampok orang di tengah jalan. Dihentikan orang, diambil semua. Lalu sopirnya sampai sini, mobil boxnya kosong. Terus kita tanya, Pak, kenapa mobil boxnya kosong? Dia jawab gini, oh ya, saya mengadakan baksos mendadak di tengah jalan gitu kan. Kita pasti akan bilang, Pak, itu bukan baksos, itu namanya perampokan, bukan baksos. Loh, tapi kan bentuknya sama ya, bagi-bagi sembako ya, ya tapi beda. Nah, sopir yang sama misalnya bawa box berisi sembako, pergi ke warung-warung, ke toko-toko gitu kan. Taruh sebagian di toko A, toko B, toko C, toko D. Itu namanya baksos atau bukan? Bukan, itu bukan bakti sosial, itu bukan perampokan, itu namanya jualan. Tapi bentuknya sama kan? Sama. Yang membedakan apa? Motivasinya. Maka kita perlu tahu the power of why. Why itu yang menentukan sebuah tindakan itu adalah tindakan yang benar atau tidak benar. Jadi orang Kristen jangan cuma melihat what, tapi juga melihat why. Melihat why adalah sangat penting bagi kita. Seorang kawan kadangkala menimbulkan luka kepada kita, kadangkala menimbulkan luka kepada kita, tapi itu maksudnya dia baik. Daripada seorang lawan yang menyanjung-nyanjung kita, cuma bisa bermulut manis, tapi sebetulnya dia sedang menjebak kita. Saya ingin mengingatkan kita ini, saudara. Apa yang paling tidak menyenangkan bagi perasaan, seringkali yang paling kita perlukan. Apa yang paling tidak menyenangkan bagi perasaan, seringkali yang paling kita perlukan untuk kedewasaan. Saudara percayalah bahwa nanti at the end of the day, saudara itu lebih bersyukur untuk orang-orang yang sekarang menyebalkan dan menyakiti saudara, daripada orang-orang yang cuma saudara jadikan teman having fun. Teman-teman yang cuma having fun, itu bagus untuk menghilangkan stres, tekanan. Tetapi sulit sekali untuk membawa kita mengalami pertumbuhan, benar ya? Cuma menolong kita tahan dalam tekanan hidup gitu kan. Ada orang berkata begini, kalau engkau sudah tidak tahan dengan tekanan hidup, pilihlah 2 kelompok orang. 1 orang yang having fun, tugasnya itu cuma having fun, ketawa ke sana kemari dan sebagainya begitu kan. Nah, jiwa-jiwa entertainingnya itu kuat banget gitu. Yang kedua adalah berkawanlah dengan orang yang lebih menderita dari kalian, itu auto terhibur. Benar-benar enggak alkitabiah dua-duanya ya. Mengapa sih untuk berbahagia harus kumpul sama orang yang lebih menderita? Kenapa sih untuk lepas dari tekanan harus kumpul dengan orang-orang yang cuma having fun, tidak memberi kita apa-apa? Saudara ingatlah bahwa orang-orang yang menjengkelkan kita itu seringkali membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kalau enggak percaya ya, coba saya terangin nih. Saudara kalau ketemu orang yang menyebalkan, bagi saudara menyebalkan di gereja, melihat orang itu dari jauh, saudara pasti ingat Tuhan. Aduh Tuhan, kok orang gini lagi sih, ya kan? Langsung ingat Tuhan toh. Coba kalau ketemu temannya yang menyenangkan, masa ingat Tuhan? Enggak kan? Enggak ingat langsung, bagaimana kabarnya? Tapi kalau ketemu orang yang enggak menyenangkan tuh dari awal loh saudara, lihat saja sudah ingat Tuhan. Oh Tuhan, orang itu lagi. Nanti pada waktu ngomong-ngomong, kita tetap kontak juga sama Tuhan.
Aduh Tuhan, beri aku kesabaran, Roh Kudus pimpin aku. Loh, dekat lagi kan sama Tuhan. Bahkan menariknya apa? Orang itu sudah pergi ya, kita tetap loh masih berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan tolong supaya saya nggak ketemu lagi orang itu. Loh enak kan? Jadi orang itu tuh ada, tidak ada, sedang ngomong-ngomong, tetap kita lebih dekat sama Tuhan. Makanya bersyukur ya untuk orang-orang yang kadangkala menyebalkan di dalam hidup kita, membuat kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Amin. Saudara mau dewasa di dalam Tuhan? Enggak ada yang bilang amin ya, karena sudah tahu cara Tuhan mendewasakan seperti apa. Nah, saya mau menggarisbawahi ayat tadi. Kalau saudara melihat ayat tadi itu memakai bentuk jamak untuk luka-luka. Jadi luka-lukanya itu bentuknya jamak, ciuman-ciumannya juga bentuknya jamak. Berarti berulang. Dan tampaknya ini bukan cuma ada frekuensinya banyak, tapi juga ada intensitasnya. Kenapa? Karena pukulannya itu sampai luka. Berarti dia mukulnya itu enggak main-main. Berarti dia menegurnya itu tidak main-main. Kadangkala dalam pertemanan, dalam kasih sayang, kita perlu menegur bukan lembut. Kadangkala ya, perlu tegur dengan keras kalau memang kesalahannya fatal, kalau memang itu membahayakan jiwa orang itu, kita harus teriak dengan kencang. Bayangkan begini ya, contoh nih ya. Orang itu mau turun tangga. Saudara itu enggak perlu kenceng-kenceng pada waktu orang mau turun tangga, saudara teriak, awas gitu, malah jatuh orangnya. Turun tangga itu ngomongnya pelan aja. Hati-hati ya kalau turun tangga gitu. Tapi seandainya orangnya itu sedang lari, mau belok ternyata itu ada jurang. Saudara yang teriaknya harus kencang, harus teriak, awas jurang gitu. Kalau saudara bilang gini, awas ada jeblak, langsung jurang gitu. Itu nanti saudara ditunggu orang itu di surga dipukuli sama dia kalau masih boleh mukuli orang di surga ya. Jadi kita ini harus ngerti kalau kesalahannya fatal membahayakan dia, ngomong yang keras nggak apa-apa, menimbulkan luka juga nggak masalah. Kenapa? Karena seorang sahabat itu yang memang harus memberikan teguran. Nah, pertemanan dan permusuhan berarti sama-sama melibatkan intensitas dan loyalitas. Jadi apapun dilakukan, berulang-ulang, harganya berapapun tetap akan dilakukan. Itu pertemanan dan permusuhan. Gak percaya ya? Kalau saudara berteman baik dengan seseorang, saudara tuh cari cara terus gitu untuk memberi kepada orang itu, memberi. Dalam permusuhan juga sama. Saudara tuh ingin memberi terus kepada orang itu, ingin memberi terus. Cuma yang diberi beda, ya kan? Ini memberi hadiah, memberikan macam-macam yang baik, di sini memberikan masalah, ya kan, memberikan kerepotan, memberikan macam-macam di sini. Tapi saudara itu keinginannya itu sama-sama punya intensitas gitu loh. Gak percaya? Ya coba. Saudara yang punya sahabat dan punya musuh. Saya gak punya musuh soalnya, jadi saya gak bisa ngomong. Kalau saudara punya sahabat baik dan punya musuh baik itu maksudnya musuh yang kekal gitu ya, musuh yang konsisten gitu, musuh yang konsisten, yang menghargai permusuhan saudara gitu ya. Jadi dia tidak mudah menghilangkan permusuhan. Jadi dia konsisten berkomitmen terhadap permusuhan itu. Nah, kalau saudara punya sahabat baik dan musuh yang berkomitmen itu, saudara itu pasti akan memperhatikan orang itu terus. Ada intensitas. Nanti ya, orang yang kita nggak sukai pergi ke gereja gitu ya, kita tuh bisa tahu loh. Padahal pendetanya itu tidak tahu. Kalau potongan rambutnya itu nggak imbang dikit gitu kan, beda cuma 3 sudut gitu kan, 3 derajat gitu. Kita tuh pendetanya nggak tahu, kita bisa tahu. Pendeta orang itu gaya jalannya, padahal potongan rambutnya aja nggak rapi gitu kan. Diperhatikan rambutnya itu loh, potong di mana itu mesti nyari yang diskonan, buy one get one free itu pasti. Karena masih ada beberapa ujungnya belum dipotong. Kok yang ngurusi loh rambutnya orang. Nah, karena permusuhan dan pertemanan itu sama-sama menunjukkan intensitas dan loyalitas. Makanya hati-hati dengan permusuhan. Begitu saudara memusuhi orang, ada kepahitan, kebencian di dalam, semakin sulit bagi saudara untuk keluar dari dalamnya. Tapi kalau kita sebagai sahabat, kita harus belajar berani menegur. Tapi bukan cuma menegur ya, sahabat kadang harus melakukan sayatan yang menyakitkan. Wah, maafkan gambarannya grafik banget ya. Sahabat kadang harus melakukan sayatan yang menyakitkan, tetapi dia juga yang akan menyediakan perawatan dan pengobatan. Ya, disayat tapi kita yang mengobati. Saya juga dengan istri saya kadang-kala gitu membicarakan hal-hal yang sensitif. Kalau dibicarakan mesti istri saya nangis, istri saya tidak suka, atau sebaliknya. Kalau istri saya bicarakan hal itu saya nggak suka, tapi memang harus dibicarakan
ya nggak masalah, ya harus dibicarakan. Masalah yang lain merasa terluka nggak apa-apa, karena satunya pasti yang mengobati, ngerti ya maksudnya? Jadi teguran itu seperti pisau bedah di tangan seorang dokter, bukan parang di tangan seorang preman, bukan. Preman menggunakan senjatanya, setelah itu dia lupa, tidak melakukan apapun kepada korbannya, tidak melakukan apapun, memberikan pertolongan. Tapi pisau bedah di tangan dokter, dia yang membedah, dia juga yang akan menjahit kembali dan menyembuhkan. Itulah gunanya sahabat. Nah saudara, mungkin saudara pernah mengalami pengkhianatan. Saya tahu ada beberapa orang takut memasuki relasi yang lebih dalam karena pernah mengalami trauma, dikecewakan. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang saya tanya, kamu punya sahabat enggak? Dulu punya Pak, sekarang enggak punya. Loh, kenapa? Dulu punya, sekarang enggak punya. Saya trauma Pak. Dulu saya pernah punya sahabat, tapi sahabat saya itu nikam saya dari belakang Pak, gitu. Nikam saya dari belakang. Terus dia cerita bagaimana dia naksir satu cewek, dia minta tolong temennya ini untuk dampingi dia, karena dia enggak pinter ngomong kan gitu. Karena dia pikir ini kan Hoping, temannya dia gitu loh kan ya. Kan biasanya kalau Hoping itu kan ya orangnya kan kayak bersahabat gitu kan, setia kawan lah. Hoping cak kuping lah, orang bilang begitu biasanya kan. Ternyata setelah saya ajak ketemu terus Pak, bukan Hoping cak kuping Pak, Hoping cak darling Pak. Ternyata cewek itu sebelum saya nyatain cinta ditikung Pak di putaran terakhir Pak gitu. Jadi saya merasakan kayak dikhianati banget. Aduh nggak enak banget ya dikhianati. Saya tahu nggak enak banget dikhianati. Tapi ini dia penghiburan kita. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan menoreh sangat dalam, sukar untuk dilupakan. Tapi puji Tuhan, kita tidak akan pernah merasa sakit sendirian. Kristus Yesus juga mengalami pengkhianatan. Jadi kalau saudara merasa dikhianati dan saudara berkata begini, aduh Tuhan sakit ya luar biasa. Tuhan akan berkata begini, sebesar itu pula lah rasa sakit yang aku ambil untuk mendapatkan dan mengasihi engkau. Kalau engkau sekarang berkata, Tuhan aku enggak tahan dikhianati, benar-benar sakit gitu kan ya. Sakitnya tuh sampai ke body and soul gitu kan ya. Sampai saudara losing control gitu kan ya. Karena semuanya sampai to the bone gitu. Mari kita nyanyikan lagu itu bersama-sama. Enggak ya saudara. Jadi kita merasa kayak benar-benar sakit gitu kan. Tapi ingatlah, sebesar itu pula rasa sakit yang Tuhan ambil untuk mendapatkan kita. Makanya saya ingin kita membaca bagian ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika teguran belaka tidak cukup untuk menyelamatkan kita, dia langsung turun menanggung hukuman bagi kita. Allah sudah memberikan teguran-teguran di perjanjian lama. Begitu banyak nabi diberikan menegur umat Tuhan. Mereka tidak bergeming, tetap terus berjalan di dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Maka Allah menjadi manusia menanggung hukumannya. Ketika teguran tidak lagi menyelamatkan, Allah menanggung hukuman bagi kita. Untuk mendapatkan saya dan saudara, dia rela untuk dikhianati. Karena itu mari kita berserah diri kepada Tuhan. Rasa sakit kita, kepahitan dalam hati kita, mari kita bawa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih aku tidak sendirian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, inilah kami ya Tuhan. Kami membawa kepahitan kami, kebencian kami, kekecewaan kami, tangisan kami, kegetiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami mungkin trauma dengan persahabatan, trauma dengan relasi yang mendalam karena kami sering dilukai. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan mengubahkan hati kami. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa kami tidak sendirian menanggung rasa sakit ini. Ada Tuhan yang menanggungnya bagi kami. Kami tidak sendirian. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami berani kembali membangun diri, membangun di dalam sebuah persekutuan yang sungguh-sungguh, di mana kami bisa ditegur, dikuatkan, didukung, didoakan, supaya kami semakin bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Saya akan membacakan dasar dari pelaksanaan ini yang berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang terkasih, sakramen perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka saya undang saudara-saudara ambil bagian. Sakramen ini juga berlaku bagi setiap kita. Di tengah-tengah kerapuan kemanusiaan kita yang membutuhkan pertolongan kekuatan dari Tuhan dan kemudian pertobatan, maka ambillah kesempatan ini untuk mengingat kasih Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Tetapi jika di antara saudara-saudara semua masih ada yang mengeraskan hati, bahkan ditegur tapi masih menikmati dosa, ambillah waktu sejenak. Sehingga pada suatu saat nanti ketika ingin kembali ke jalan Tuhan, bisa bersama-sama dengan kita semua untuk ambil bagian dalam sakramen ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah, di mana kami diajarkan untuk mengingat kembali kasih Tuhan atas hidup kami. Kiranya Engkau melayakkan kami, menuntun kami, terus-menerus mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan atas kami, sehingga menjadi kekuatan untuk hidup taat dan berserah hanya kepada Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyiapkan sarana perjamuan dan menyiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama memujikan Nothing But The Blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita siapkan roti dan anggur. Pada malam sebelum Yesus ditangkap dan diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, sambil memecah-mecahkan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur, makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur, minum anggur ini sebagai simbol darah Tuhan yang sudah menebus kita. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara semua untuk berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih yang Tuhan limpahkan atas kami. Ketika kami tidak memiliki solusi untuk membereskan dosa-dosa kami, bahkan melalui perbuatan baik kami, Engkau telah memberikan anugerah melalui darah yang tercurah di atas kayu salib membereskan masalah terbesar kami, yaitu dosa.
Dan ketika kami ketakutan untuk menghadapi maut, tetapi kebangkitan Kristus memberikan jaminan kehidupan kekal. Ajarkanlah kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, supaya kami diajar, belajar hidup kudus, hidup taat dan berserah kepada Engkau. Menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya melalui sakramen ini kami terus diingatkan bahwa Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Memberikan persembahan. Nah, kepada para Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, nanti bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop, dan ketika pulang ada kotak persembahan, jadi ketika pulang bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Nah, kepada saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing bisa memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasihmu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganku, pikiranku, dan firmanmu jamin hidupku. Pikiranku dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, tandanya pujian ini. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasihmu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganku, pikiranku, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganku, pikiranku, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Persembahan dan juga doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan hari lepas hari tidak pernah lepas dari hidup kami. Dan pada saat ini kami diberikan kesempatan juga untuk membawa persembahan kepadamu. Dan kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Kiranya apa yang kami persembahkan dengan hati yang tulus bisa dipakai untuk perkembangan gereja, tidak hanya direct, bahkan bisa disalurkan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Dan saat ini kami juga berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kami terus memohon pertolongan dan hikmat
Tuhan kepada kepada pemerintah yang saat ini terus berusaha untuk melakukan pengadaan dengan vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin sehingga produksi vaksin ini bisa segera terselesaikan. Seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin secara bertahap sehingga bisa mengurangi terinfeksinya masyarakat dari virus COVID-19. Dan yang kedua, Tuhan, kami berdoa untuk pengurus bidang yang terus mempersiapkan pelayanan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga setiap program dapat terlaksana dan berdampak bagi kerohanian jemaat-Mu. Yang ketiga, Tuhan, kami berdoa untuk sekolah, pendaftaran sekolah di TK dan SD Exodus Sorong untuk tahun ajaran 2021-2022 yang sudah mulai berjalan. Kami memohon kiranya sekolah ini bisa diberikan atau dikirim anak-anak yang bersedia untuk dididik, tidak hanya secara pengetahuan, berpikiran maju, tetapi yang lebih penting lagi mereka dididik untuk memiliki karakter yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Untuk para guru-guru, kiranya Tuhan juga memberikan sukacita, kesehatan, semangat, mempersiapkan bahan ajar, media, diberikan ide-ide yang kreatif sehingga pembelajaran yang disampaikan nanti bisa menjadi pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak yang dipercayakan sekolah di sana. Dan yang terakhir, Tuhan, kami berdoa untuk seminar keluarga Gospel Center Parenting dengan tema What and Why yang akan dilaksanakan pada Sabtu 8 Mei 2021. Kiranya para jemaat ataupun para orang tua diberikan hati yang rindu untuk mengikuti seminar ini karena mengingat pentingnya peran orang tua dalam mendampingi dan juga mengarahkan putra-putri yang Tuhan percayakan. Untuk pembicara Bapak Pendeta Yakub Trihandoko, kiranya juga ditolong ketika mempersiapkan materi yang akan disampaikan melalui pemaparan materi ini, para orang tua mendapatkan hal yang benar dan baik bagaimana menjadi parents yang gospel center. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam atau terhubung dengan komunitas tertentu di REK, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Zoom meeting seusai ibadah ini. Kami mengucapkan selamat kepada Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Nama-nama mereka sebagai berikut. Bergabunglah dalam discipleship group di setiap gereja lokal. Mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, yuk join dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini ya. Puji Tuhan, proyek renovasi gedung gereja REK Inden sudah hampir selesai. Mari terus doakan dan dukung apa yang sudah kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara dapat mentransfer dukungan dana Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari kita bersama-sama terus mendukung proyek misi di Papua ini dalam doa dan dana. Persembahan dana bisa disalurkan melalui rekening misi berikut ini. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa.
Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, God bless you and see you next week. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya ingin mengundang untuk setiap pasangan-pasangan suami istri Kristen untuk tidak lupa ada seminar yang bertema Gospel Center Parenting. Kita akan membahas apakah itu dan mengapa itu begitu penting dan sangat dibutuhkan. Sehingga ada kesempatan untuk bisa mendaftarkan diri sesuai dengan nomor yang tertera, dan marilah kita belajar bagaimana hidup berpusat kepada Injil. Kemudian bagi saudara-saudara yang hadir di tempat ini, saya mengingatkan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan kemudian hindari kerumunan, sehingga ketika pulang nanti langsung saja, tidak usah kongko-kongko dan seterusnya, langsung pulang supaya kita tetap menjaga kesehatan, dan ini semuanya adalah kebutuhan kita semua. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita agungkan Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan namanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Hanya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau selama-lamanya sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.